pertanyaan dari ikhwah. Fadhil, dibaca. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum menghadiri walimatul urus yang ada musik-musiknya yang terkadang nggak ada jedanya sama sekali? Ana masih ragu. Satu sisi memenuhi undangan itu hukumnya wajib, sedangkan di sisi lain kita harus menghindari maksiat. Mohon nasihatnya Ustaz, karena tetangga anak sekarang sedang mengadakan acara tersebut dan ada undangannya. Apakah anak harus datang atau tidak? Demikian, jazakallahu khair. Bismillah. Pertanyaan di sini, apa hukum menghadiri walimatul urus yang ada musiknya dan terkadang nggak ada jedanya sama sekali? Maka ketahuilah, ya ibadallah, bahwa asal dari undangan walimah itu wajib. Seperti datang hadisnya di hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Falyatiha. Maka maknanya jika kalian diundang kepada walimah, kata Nabi, makna walimah adalah undangan makan, itu walimah. Dan yang diitlaqkan di sini walimatul urs. Jika seseorang diundang untuk mendatangi undangan pernikahan, kenapa ditafsirkan para ulama intinya adalah pernikahan, undangan pernikahan, karena undangan pernikahan akan mengangkat asyubhah dari pesta tersebut. Seperti si fulan menikah dengan si Alana. Maka jika tidak diumumkan, orang akan ragu. Kok si fulan dibonceng dengan Alana? Kok si Alana sekarang tinggal dengan si fulan, ngontrak rumah di sebelah saya? Kita tidak mengetahui kalau keduanya telah menikah. Apalagi di Indonesia, kebiasaan seperti pacaran, selingkuhan, itu agak sedikit terumumkan. Maka dengan adanya pernikahan diumumkan bahwa si fulan dengan si fulanah itu adalah suami istri, maka undangan untuk walimatul urus adalah wajib. Pendalilan wajibnya dengan lafaz falyatiha. Apa i'rabnya falyatiha? Ya'ti fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr. Dan alamatu jazmihinya dengan hadfu harful illah falyatiha. Maka maknanya, barang siapa jika seseorang diundang di antara kalian ke walimatul urus, wajib mendatanginya. Dan bahkan kewajiban di sini, jika orang ini berpuasa, maka jika dia ingin berbuka, lebih baik untuk berbuka dan mendatangi walimah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'am wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im." Jika seseorang diundang untuk menghadiri makanan dan dia dalam keadaan berpuasa, dia katakan, "Aku sedang berpuasa." Ini di saat dalam permasalahan disuruh makan. Namun menghadirinya agar dia tidak terdapat syubhat si fulan serumah dengan fulanah, maka intinya pengumuman ini. Sehingga jika dia berpuasa, boleh untuk melanjutkan puasanya, namun kalau bisa hadir. Maka jika dia hadir nanti juga, dia akan merasa lapar, semua orang yang datang makan, maka dia akan ikut makan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dengan lafaz, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Maka barang siapa yang diundang kepada walimah makan, dia wajib untuk menghadirinya. Fa in kana shaiman falyasil saumahu. Jika dia dalam keadaan puasa, ingin meneruskan puasanya, teruskan. Wa in kana muftiran falyut'am. Dan barang siapa yang memang dia
tidak berpuasa sunnah, maka makanlah. Kesimpulannya di sini bahwa permasalahan bukan saya puasa, saya tidak berpuasa. Permasalahannya bukan datang itu harus makan ataupun tidak makan. Yang jelas diundang untuk walimatul urus, datang. Ini asalnya. Untuk apa? Mempersaksikan pernikahan si fulan sehingga irtifa dari as-subuhah. Di saat melihat suatu hari si fulan dengan fulanah berjalan bersama di pasar ataupun di mall ataupun datang ke kajian, hadir khutbah Jumat bersamaan. Nah, dari mana ini? Ternyata sudah menikah, seperti itu. Maka kesimpulannya walimatul urus adalah perkara yang wajib, ini asal. Dan ini hadis di zaman Nabi Muhammad, di zaman tidak ada fitnah yang menghadiri para sahabat. Maka asal dari walimah itu wajib, kita menghadiri dan memenuhi undangan meskipun dalam keadaan puasa, kita katakan afwan ana puasa, apalagi misalnya puasanya qadha wajib ataupun saya bernadar wajib, maka tidak apa-apa, yang penting datang hudur di majelis. Namun jika dia ingin berbuka pun, maka tidak apa-apa, berbuka dengan saudara-saudaranya yang lain, maka ini asal dari permasalahan walimah. Namun walimah urus di zaman sekarang seperti di tempat orang awak di Minang ini dinamakan baralek gadang, ada organ, ada musik, kemudian ada penyanyi dangdut, maka penuh kemaksiatan. Jika seandainya musiknya pelan, masih ada yang menyanyi, yang menggunakan pakaian yang tidak senonoh dan wajahnya seperti joker, maka di sini sangat menyelisihi syariah dari segi tampilnya biduanita, apalagi berisik. Dan kita pun yang tinggal radius 300 meter berisik, malam dan siang. Alhasil, selain itu dipajang wanita yang menikah, dipajang dengan dandanan penuh gincu, menor bagaikan ondel-ondel. Alhasil semuanya fitnah. Dan ini yang kita dapati di tempat kita. Alhamdulillah ma'had kita jauh dari keramaian, namun masih terdengar efek-efek dari sound system mereka yang sangat kuat. Lalu bagaimana? Pertanyaannya di sini, dohirnya adalah dia di sini diundang untuk ke baralek gadang, ada musik-musiknya, maka jawabnya di sana ada kaidah. Darul mafasid aula min jalbil masalih, bahwa menjauhi mafsadah yang sangat besar dari fitnah yang sangat besar itu lebih baik daripada hanya sekedar mendapatkan faidah dari menunaikan kewajiban ataupun menunaikan sunnah. Maka maknanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menjauhi kemungkaran yang besar lebih baik daripada mendapatkan amalan-amalan. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya idza ta'arada adadal masalih, jika al-masalih, jika terjadi dari kumpulan-kumpulan kebaikan dengan keburukan bersatu padu. Ada kebaikan, ada keburukan. Maka masuklah kaidah ini. Contohnya di sini, apa kebaikan dan apa keburukan? Kebaikannya tadi, diundang untuk datang ke walimah, ke pesta pernikahan, hukumnya wajib. Seperti lafaz tadi dari Ibnu Umar, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Falyatiha fi'lun amr. Karena dari fi'lun mudhari' yang masuk kepadanya lam amr yufidul wujub. Dan begitu pun di hadis Abi Hurairah yang mana disebutkan idza du'iya ahadukum falyujib. Jika diundang kalian kepada walimatul urus, wajib untuk datang meskipun puasa, na'am. Kalau puasa dikatakan agar disambung puasanya dan dikatakan aku sedang puasa lewat, makanan itu lewat misalnya. Yang jelas aku sedang berpuasa. Tapi hadir, wajib hadir. Maka di sini terkumpul kebaikan. Lalu terkumpul juga dari kebaikan baralek gadang ini mafasid. Maka seperti kami sebutkan, musik yang full time, yang keras,
dengan sound system yang keras, kemudian penyanyi yang meliuk-liuk bagaikan ular piton atau king cobra yang meliuk-liuk, kemudian ditambah dengan dipostingnya ataupun dipamerkannya dari walimah tersebut perempuan yang menikah bagaikan ondel-ondel, maka di sini kemungkaran yang banyak. Ditambah yang keempat, ikhtilat, bercampur baur laki perempuan. Kita sedang makan, datang perempuan dengan pakaian seronok di sebelah kita dan sebagainya. Maka ini dari segi mafasid. Maka di sini berbenturan antara al-mafasid dengan masalih. Di sisi lain ada kebaikan, apa menghadiri hukumnya wajib, kebaikan. Dan di sisi lain fitnah yang besar. Atau gimana? Kalau begitu datang kemudian dibungkus dimakan di rumah. Perkara seperti ini mungkin akan membuat orang tertawa dan membuat fitnah. Dengan hadirnya misalnya kita ke sana dengan pakaian seperti ini, imamah dan komis, kemudian datang, itu malah lebih berbahaya, melegitimasi bagi orang-orang awam. Oh, ustaz aja datang, berarti nggak haram dan sebagainya. Maka di saat terjadi kebaikan dengan keburukan dalam satu sisi saling kontradiksi, mana yang kita ambil? Masuklah kaidah tadi, darul mafasid aula jalbil masalih. Jika ada keburukan-keburukan yang lebih besar dan kebaikan-kebaikan juga, hukumnya wajib di sini juga besar, maka sepadan haram berkumpul dengan wajib. Mana yang didahulukan? Meninggalkan yang wajib tadi. Karena ada keharaman. Mana dalilnya? Dalilnya kaidah seperti ini di dalam surat Al-Baqarah tentang permasalahan al-khamr wal maisir. Di mana Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas wa manafi'u linnas. Maka di saat ditanya tentang permasalahan al-khamr, minuman keras, dan perjudian, qul fihima itsmun kabir, ini jawabannya. Keduanya dosa besar, haram. Kif haram? Ada faedahnya. Apa faedahnya? Wa manafi'u linnas. Faedahnya dengan khamr itu bisa bisnis, jual beli. Di mana kita membuat khamr dan dijual, membuat tuak dijual, atau pesen Napoleon, ataupun whisky, ataupun arak, cap orang tua, ataupun belum tua, masih muda. Alhasil ini semuanya bisa mendapatkan uang, bisnis. Namun disebutkan oleh Allah bahwa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan yang diakibatkan lebih besar daripada keuntungan duniawi bisnis ini saja. Dan begitu pun maisir, judi. Ini akan membuat kaya orang yang membuat tempat judi tersebut. Apalagi dengan alat-alat yang canggih yang bisa membodohi manusia, di mana dia memilih dengan koin yang dia beli nomor sekian dan sekian yang akan mendapatkan uang, ternyata putaran rodanya sudah diatur untuk mencari nomor yang lain yang menguntungkan si tukang perusahaan perjudian itu, seperti di dunia Las Vegas dan sebagainya. Maka mereka mempunyai alat-alat canggih untuk itu. Alhasil itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tijarah itu menguntungkan di satu sisi pembuat perjudian dan merugikan orang-orang yang membayar uang, yang akhirnya dia menjadi fakir dan menjual tanah dan menjual sertifikat untuk tanah dan menggadaikan mobilnya dan menggadaikan apa yang ada di rumahnya, bahkan istrinya. Iya, belum ada ya menggadaikan istri karena butuh dikasih makan. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Maka karena keburukannya lebih besar dari kebaikannya, akhirnya Allah menghukumi al-khamr wal maisir fihima itsmun kabir wa manafi' linnas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, maka dihukumi dia itu haram. Begitupun ini di dalam permasalahan fikih. Lalu dalam permasalahan akidah, apakah sama darul mafasid aula min jalbil masalih? Naam. Di dalam Al-Qur'an pun Allah berfirman dalam surat Al-An'am,
Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka janganlah kalian menghina dari agama-agama selain agama Islam, seperti kita mengatakan kepada teman di sekolah, misalnya temannya orang Nasoro, bahwa Rob kalian demikian dan demikian, Rob kalian disalib, tidak kuat, lemah, dan sebagainya. Maka akhirnya dia marah, dan Muhammad Rasul kalian bla bla bla, dan Allah kalian yang Maha Esa bla bla bla. Akhirnya disebutkan penghinaan kepada Rob kita dikarenakan kita menghina dari Rob kelompok orang-orang musyrik. Maka di sini masuk kepada kaidah ini, darul mafasid aula min jalbil masalih. Maka dikarenakan kita menghina Rob mereka, akhirnya mereka menghina Rob kita, dan kita tidak bisa untuk mendiamkannya karena draw satu-satu. Kamu menghina Allahku, maka aku menghina Rob kamu, dan sebagainya. Maka di sini dari segi akidah dan dari segi fikih dijelaskan darul mafasid aula min jalbil masalih. Kesimpulannya, jawabannya bagaimana? Karena dia menunggu jawabannya jika memang akan menghadiri baralek gadang yang disifatkan tadi, bahwa musiknya di pertanyaan tadi terus-menerus dan juga banyak fitnah yang lain, maka kita katakan di rumah saja lebih baik. Karena apa? Karena dengan datang di sana akan membuat fitnah. Apalagi dia seorang dai atau seorang ustadz yang datang ke sana meskipun nongkrong 5 menit bersama orang-orang yang ada di sana dan pesan nasi dibungkus, maka kehadiran di sana akan membuat fitnah yang lebih besar. Oh, si Ustadz Fulan aja datang. Ini yang biasa dijadikan pendalilan oleh mereka. Maka siapa yang mengatakan haram? Kata Ustadz Fulan juga tidak haram. Dan ini kami mendengar dari Ustadz kondang yang mengaku dai sejuta umat. Di saat dikatakan bagaimana Ustadz menghadiri walimah yang ada musiknya, dia katakan, guru saya Ustadz, teman saya Ustadz, dan juga anak-anaknya Ustadz, dan teman saya dulu belajar. Maka dia melaksanakan walimah dengan musik. Selama musiknya baik, tidak apa-apa. Disebutkan barakallahu lak wa barakallahu alaik, dengan mendendangkan, saya tidak tahu lagu apa itu, yang jelas dia mengatakan bebas saja. Ada musik, tidak ada musik, maka walimah dihadiri. Maka ini fatwa yang tidak baik dari Ustadz kondang. Maka alhasil jawaban kita darul mafasid aula min jalbil masalih, maka tidak datang tidak apa-apa, bahkan lebih baik dari fitnah, dan juga dari fitnah orang-orang yang akan melihat. Berarti Ustadz ini datang, maka Ustadz ini menghalalkan acara tersebut. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu